Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Di sini saya akan berbagi praktik baik terkait apa yang sudah saya dapat di pelatihan 7 jurus BK Hebat selama 4 hari di pekan lalu yang kemarin gitu ya. Jadi di sini saya juga masih belajar dan kita sama-sama belajar. Jadi bukan berarti saya berdiri di sini yang paling tahu semuanya. Tapi kita di sini sama-sama sharing ilmu, sharing pengalaman dan saling berbagi tentunya ya Bapak Ibu. Nah, ini kan habis makan siang ya, pastinya ngantuk ya kan. Terus emang cocoknya buat tidur. Gimana kalau kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu? Oke. Jadi di sini ada lagu 7 jurus BK Hebat ya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh sambil berdiri, kita akan menyanyikan lagu ini bareng-bareng sambil ada gerakannya ya. Gitu. Yuk berdiri dulu Bapak Ibu biar lebih semangat. Yuk, ayo gerakan. Sebenarnya ada videonya, kita lihat video yang ini aja deh. Ada gerakannya? Boleh ya. Ada teksnya nggak? Nih. Jadi di sini ada gerakannya juga Bapak Ibu ya. Ini udah nyampe kelihatan. Ini udah ada. Bu, kayaknya sini. Senang. Selalu pakai kerjaan kreatif. Berarti senang. Mandiri dan kuat, menbudi lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, menuju cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, mengolah emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, bertumbuh harapan, ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kelola potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Jurus BK Hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK Hebat, jurus yang akan ku ingat. Yeay. Terima kasih Bapak Ibu, boleh duduk kembali. Iya, gimana Bapak Ibu lagunya? Kira-kira Menyenangkan. menyenangkan ya. Jadi memang 7 jurus BK Hebat ini bergandengan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang mungkin Bapak Ibu guru udah nggak asing lagi ya. Dan alhamdulillah kan sekolah kita sudah secara rutin di setiap hari Selasa dan Kamis melaksanakan senam anak Indonesia hebat. Nah, hari ini saya akan mengenali dari 7 jurus BK Hebat itu apa aja sih
Ya, jadi memang di dalam pelatihan yang saya ikutin itu, alhamdulillah selama saya jadi guru BK baru kali ini saya pelatihan yang emang sesuai dengan bidang saya gitu. Karena sebelumnya belum pernah ada pelatihan yang sesuai dengan jurusan saya gitu. Dan alhamdulillah kemarin dapat kesempatan, dan di pelatihan itu juga banyak main gamenya. Jadi benar-benar kita dipraktikan gitu, nggak cuma teori tapi dipraktikan secara langsung, terus ada bermain gamenya. Jadi memang menyenangkan, saya pribadi merasakannya menyenangkan dalam mengikuti pelatihan 4 hari itu. Jadi kita nggak cuma yang pelatihan ngadepin laptop gitu ya, jadi benar-benar praktiknya nyata gitu. Nah, jurus pertama yang akan saya kenalkan itu yaitu kenali potensi ya Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu, selama mungkin menjadi guru, apakah Bapak Ibu sudah mengenali potensi anak-anak? Ada yang mau berpendapat mungkin? Sudah. Mungkin Bapak Ibu yang lain kira-kira sudah mengenali belum sih potensi anak yang mungkin, terutama yang menjadi walas nih? Coba siapa Bapak Ibu yang jadi walas? Ya Bu Diva, gimana Bu Diva selama Ibu Diva menjadi walas, apakah Bu Diva mengenali potensi anak-anaknya Bu Diva? Cukup mengenali ya, alhamdulillah. Dengan cara apa Ibu Diva dalam mengenali potensi anak-anaknya Bu Diva? Dari ngelihat nilai ulangan. Oke, dari nilai ujian. Hobi dia Hobi, sama yang diikutin, misalkan kegiatan ekskul di sekolah apa. Oke, ya jadi saya yakin ya Bapak Ibu di sini juga udah mengenali potensi anak-anak di sekolah kita ya. Nah, sebenarnya kan ini sudah saya lakukan juga ya di kelas 789 dalam memberikan asesmen ya. Asesmen gaya belajar. Jadi untuk mengetahui gaya belajar apa sih yang dimiliki oleh si anak gitu. Jadi selama ini Bapak Ibu dalam mengajar, apakah Bapak Ibu dalam menentukan kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, ataukah emang random aja? Selama ini Bapak Ibu gimana dalam pembentukan kelompok? Kalau dalam pembelajaran? Random. Ada nggak sih yang pernah Bapak Ibu dalam menentukan kelompok itu berdasarkan gaya belajarnya? Jadi dengan yang visual-visual, yang kinestetik dengan kinestetik, dan yang auditori dengan auditori. Pernah nggak melakukan seperti itu dalam pembelajaran? Bu Dia pernah. Gimana Bu Dia dalam pengalaman pembelajarannya? Klasifikasinya sendiri. Ada anak yang suka berbicara, dia bisa mengungkapkan pendapat dan berbicara. Oke. Nanti dia akan mix dengan anak-anak yang misalnya dia lebih suka dengan tulisan, jadi bicara itu nggak perlu pakai ngomong, tapi dia mungkin lebih suka menulis. Terus ada lagi yang kalau dia sukanya mencari atau membaca, dia bisa jadi anak itu bisa mencari, bisa lewat sumber belajar itu bisa dari buku atau gadget mereka. Jadi saya nggak klasifikasikan, tapi kita mix. Gitu. Oke. Di dalam satu kelompok ada potensi-potensi itu. Jadi biar mereka bisa saling mensupport atau saling mendukung. Iya, berarti selama ini Bapak Ibu secara tidak langsung sudah ini ya menerapkan dari gaya belajar yang dimiliki si anak itu untuk di pembelajaran di kelas supaya lebih maksimal gitu ya. Nah, jadi dalam mengenali potensi anak itu kan nggak cuma dari gaya belajar ya Bapak Ibu. Jadi dari ada beberapa asesmen ya, ada tes Holland-Riasek. Jadi ini pemetaan kecocokan karya berdasarkan kepribadian. Nah, ini biasanya yang lebih cocoknya diberikan kepada siswa kelas 9 ya. Terus ada multiple intelligence, identifikasi modalitas belajar unik murid. Ya, jadi di sini indikator pengukurannya ada profil kecerdasan berbasis 8 kategori Gartner. Nah, jadi dari tes yang ada untuk mengenali potensi si anak ini, ada aplikasinya yang biasanya saya berikan kepada anak-anak gitu. Jadi itu aplikasinya online. Dan nanti hasilnya juga keluar secara online dan bisa diketahui langsung oleh si anaknya.
Beda dengan halnya tes psikologi kan itu kalau misalkan tesnya offline butuh waktu untuk mengelola hasil tesnya ya. Jadi itu nggak langsung keluar hari itu, tapi ini tes sederhana yang dibuat di aplikasi yang memang hasilnya langsung keluar gitu. Dan tentunya hasil ini bisa membantu guru ya, terutama saya sebagai guru BK membantu untuk kira-kira anak kelas 9 minatnya masuk kemana sih, SMA atau SMK, terus ke jurusan apa nih yang memang sesuai dengan potensi si anaknya gitu. Ini ada video tapi nggak bisa diputar nih. Nah mungkin Bapak Ibu udah nggak asing ya melihat gambar ini, bener nggak? Ada yang mau berpendapat? Ya Bu Diva silakan. Ya, jadi itu kan ada berbagai jenis binatang, monyet, pingwin, gajah, ikan, singa laut, anjing laut, sama serigala yang panjang ya. Nah, jadi itu orangnya bilang untuk seleksi yang adil, orang itu harus mengikuti ujian yang sama binatang. Nah, ujian itu adalah manjat pohon. Sementara itu kan karakternya binatang beda. Iya. Jadi ujian di darat ada di laut. Jadi itu nggak bisa kemampuan ujian untuk manjat pohon itu disamaratakan untuk tiap binatang yang berbeda karakter. Ya, sama kayak orang kan juga karakternya beda-beda. Ada yang potensinya misalkan di numerik, ada yang misalkan potensinya di sendras, kasar, ada di olahraga. Gak bisa kita pukul rata kalau misalkan kayak monyet ya mungkin dia menang karena memang hidupnya di pohon. Iya benar. Kalau gajah nggak mungkin dia semua di pohon. Memang dia bukan tempat kaki di pohon. Betul. Ya, oke, terima kasih Bu Diva. Ya. Ya. Nanti ya hadiahnya. Ya, jadi memang ya Bapak Ibu, penting bagi kita sebagai seorang pendidik untuk mengetahui potensi anak. Karena setiap anak itu pasti punya potensi, nggak ada yang nggak punya potensi. Karena pasti Allah memberikan potensi kepada anak dan itu potensinya unik pastinya. Mungkin Bapak Ibu selama ini belum belum menyadari atau mengenali secara langsung, tapi secara tidak sengaja juga, maksudnya anak-anak tuh sebenarnya punya, tapi kadang anak-anak ini nggak tahu nih potensi dirinya tuh sebenarnya apa sih gitu. Jadi memang kita juga nggak bisa memaksakan kalau misalnya si anak tipikal gaya belajarnya kinestetik yang banyak bergerak, dia nggak bisa dipaksakan untuk terus diam berada di tempat duduknya. Kan kita sebagai guru pasti harus cari metode pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan si anak. Bener ya Bapak Ibu? Gitu. Selama ini ketika Bapak Ibu mengajar, apa yang Bapak Ibu lakukan strategi pembelajarannya terhadap keunikan dari si peserta didiknya? Ada yang mau berpendapat di dalam kelas bagaimana Bapak Ibu dalam memberikan pembelajaran nih, strateginya seperti apa sih? Pak Husni, gimana Pak Husni? Selama Pak Husni mengajar, strategi pembelajaran apa yang Bapak terapkan di kelas untuk memenuhi kebutuhan si peserta didiknya yang memang gaya belajarnya beda-beda, potensinya juga pasti beda-beda. Gimana? Pastinya sih di awal ya. Kita ada terutama untuk fasilitasi proses. Dulu termasuk biar fokus untuk belajar itu seperti apa. Kita mengenali dan ternyata itu adalah anak memang aktif. Jadi gaya saya kadang ada taruhannya, ada mainnya, terus kemudian ada nyanyi juga selawat kayak gitu. Itu versi saya karena saya mengajarnya agama. Ya, berarti sudah diterapkan ya dengan si kebutuhan dari peserta didiknya. Terima kasih Pak Husni. Nah, nah ini kan juga kecerdasan ada 8 ya. Bapak Ibu mungkin bisa melihat di sini ada tokoh-tokoh
Ada 8 tokoh. Mungkin ada yang mau menyocokkan dengan kecerdasan yang dimiliki oleh si tokoh ini? Kalau yang dari sini deh. Siapa ini beliau? B.J. Habibie. Kecerdasannya? Oke, yang sebelahnya? Iwan Fals. Kecerdasannya apa? Cerdas verbal linguistik. Kalau yang nyanyi, ini kan beliau pintar ini ya, apa namanya, nyanyi. Berarti masuknya kecerdasan apa? Iya, linguistik. Yang sebelahnya? Kecerdasan apa? Iya. Lalu ini? Kecerdasan? Ya. Lalu sebelahnya? Ya, verbal linguistik. Ini Bu Kartini? Interpersonal. Yang bawahnya siapa ini? Siapa? Megawati. Ini. Ya, ini Megawati. Kecerdasannya kinestetik. Yang ini linguistik, ya. Jadi memang ya. Jadi kecerdasan itu memang banyak ya Bapak Ibu. Ya, mungkin di sini ada perbedaan dari sistem pembelajaran tradisional dengan terdiferensiasi ya. Jadi memang mungkin pembelajaran yang dulu mungkin yang Bapak Ibu alami, guru menerapkan satu cara untuk semua murid. Karena jadi untuk di era sekarang ini pasti kita sebagai pendidik punya tantangan, apalagi di perkembangan teknologi yang semakin maju. Jadi kita sebagai pendidik kan harus menyesuaikan juga kan gitu dengan kebutuhan si anak. Ya, di sini mungkin secara sekilas aja. Oh iya benar. Karena dari laptop. Iya, nggak bisa. Ya ini nggak usah saya jelasin lagi ya Bapak Ibu, untuk gaya belajar Bapak Ibu udah tahu semua. Dan Bapak Ibu juga sudah mengenalkan gaya belajar masing-masing. Walaupun kita sebagai pendidik, kita juga mengenal gaya belajar diri kita. Ada yang belum mengenal? Oh, Bu Diva, dia Bu Gaida. Apa kira? Audio kinestetik. Oh, oke, audio sama visual. Ada yang belum tahu mungkin? Tahu ya pasti semuanya sebagai guru. Kamu belum tahu. Pamul gimana? Udah tahu Pamul? Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu mau mengetes lagi nanti ada linknya ya. Nanti saya share di di grup. Nah, ini ada potensi karir ya. Jadi kalau yang realistik ya dia lebih, contoh profesinya ada mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Nah, kalau artistik itu lebih kreatif, imajinatif. Contohnya seniman, penulis, aktor, desainer grafis, musisi, arsitek. Terus ada enterprising, pemimpin persuasif ya. Ada pengusaha, politikus, manajer, marketing, pengacara. Nah, ini investigatif, intelektual. Ada ilmuwan, dokter, analis data, insinyur, peneliti, psikolog. Nah, kita sebagai guru masuknya ke sosial karena kita peduli dan komunikatif ya. Ada guru, konselor, perawat, psikolog, pekerja sosial. Ya, jadi lebih suka dengan kepedulian. Dan ada konvensional.
Ada akuntan, administrasi, sekretaris, dan lain sebagainya. Oke, untuk jurus 1 tentang kenali potensi, apakah Bapak Ibu sudah cukup jelas? Insya Allah jelas ya. Jurus 1, ya. Jadi, ya, Bu Diva mungkin mempraktekkan jurus, ya. Jadi selama saya pelatihan, ketika satu materi sudah tersampaikan, sudah ada praktiknya, saya dapat kartu. Nah, kartunya bentuknya seperti ini. Untuk peserta pelatihan waktu itu, karena ini sebagai bukti bahwa peserta pelatihan sudah melewati jurus 1, yaitu kenali potensi. Berarti nanti ada pelatihan berikutnya jurus 2. Jurus Lanjut. kan sampai jurus 7 Pak, udah selesai. Oh, berarti itu dapat 7 kartu Ibu. Iya, saya dapat 7 kartu selama 4 hari pelatihan. Gitu. Nggak bisa Bu, nggak bisa diambil. Oke, kita beralih. Ya Bapak Ibu mungkin. Ya. Belum. Ya jadi nggak apa-apa Pak, aman. Jadi ya. Nah, yang pertama kan tadi udah kenali potensi, lalu yang kedua kelola emosi. Bapak Ibu, selama ini saya pengen nanya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mengenal emosi yang Bapak Ibu punya? Tahu kan emosi yang dikeluarkan atau diekspresikan itu seperti apa? Oke, menurut Bapak Ibu ketika emosi itu tidak tersalurkan, bagaimana? Sakit kepalanya. Oke, apa lagi? Pergi ke atas gunung. Oke, ke alam ya, melampiaskannya. Apalagi? Apa Poksi? Tidur. Ya Allah. Murojaah. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu selama ini udah mengenal ya emosi yang Bapak Ibu miliki. Oke, Bapak Ibu, kita akan bermain kertas emosi. Saya akan bagikan kertas masing-masing. Estafet tolong Bu, satu-satu. Nggak apa-apa itu kertas bekas. Enggak, menggunakan 10 jari kok. Itu kertas. Ini ya Bapak Ibu, kertas bekas. Sengaja saya pakai kertas bekas. Enggak. Itu Pak, saya belum. Oke Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan membacakan sebuah cerita ya. Jadi Bapak Ibu ketika merasa senang, kertasnya bisa diusap ya. Diusap. Karena kalau senang kan diusap. Jadi nanti akan saya bacakan sebuah cerita. Nanti ceritanya itu kan mungkin di awal Bapak Ibu masih senang, masih diusap. Tapi di tengah-tengah nanti ketika Bapak Ibu merasa kesal, kertasnya bisa diremas. Jangan diremas dulu ya. Terus yang terakhir jika merasa marah, kertasnya bisa Bapak Ibu sobek. Jadi ceritanya akan saya bacakan. Nanti emosi apa yang Bapak Ibu rasakan, lakukan pada kertas tersebut. Ya. Oke, saya izin sambil membacakan. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah,
Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sampailah Bapak Ibu di kelas, hampir semua murid datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Pelajaran pun dimulai, namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Lalu, tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingat sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya Pak Guru, Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama di sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Oke, sekarang saya mau lihat kondisi kertas Bapak Ibu. Boleh diangkat? Pak Fitra, boleh diangkat kertasnya? Oke. Bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Tadi halus, sekarang kasar. Oke. Halus terus. Dan tadi mengelola emosinya sama. Apakah Bapak Ibu guru merasa menyesal apa yang sudah dilakukan pada kertas? Iya, mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin saya membacakan ceritanya kurang dihayatin karena emang gatal tenggorokan saya, gitu ya. Ya jika cerita tersebut yang sudah saya bacakan di kondisi yang Bapak Ibu rasakan, mungkin kondisi kertasnya ada yang diremas atau yang dirobek. Kalau memang tadi saya membacakan ceritanya nggak terlalu ini. Pas apa Bu Kori? Pas Andinya tidur. Kenapa Bu Kori merasa berarti kesal? Apa marah? Kesel, kenapa? Bisa diungkapkan? Merasa tidak dihargain. Oke. Oke. Dorong motor tuh udah punya duit, gajian udah habis. Bapak curhat. Iya, oke. Dompet nggak ada gitu kan? Iya.
Berarti di awal memang sudah merasakan kesel gitu ya. Udah motornya mogok, harus ngedorong motor sampai sekolah telat pula. Bahan ajar ketinggalan, jatuh ya. Jadi memang kita memiliki emosinya masing-masing ya Bapak Ibu. Justru yang patut dikhawatirkan adalah ketika emosi kita sebagai guru yang nggak bisa kita lampiaskan gitu. Apalagi kita setiap hari menghadapi peserta didik yang notabene memiliki perilaku yang berbeda-beda. Ada yang bikin kesel, ada yang bikin happy, ada yang bikin excited, ada yang bikin gondok gitu ya bahasanya. Iya, jadi memang kita benar-benar menyimpan gitu di dalam diri kita emosi yang ada gitu. Nah ini mungkin ada casel ya. Jadi ada sosial dan emotional learning. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mempelajari pembelajaran mendalam juga pembelajaran sosial emosional. Ada kan yang namanya social awareness, self awareness ada ya? Gitu. Jadi ini bukan hal yang dasar lagi. Nah, kalau ini elemen EMC berdasarkan UNESCO ya, Bapak Ibu, ada critical inquiry, mindfulness, compassion, sama empati. Nah, ini ada bahasa Inggris. Mungkin iya. Jadi Bapak ada bahasa Indonesia Saya nggak bisa bahasa Inggris. ya, jadi memang ini karena dari UNESCO kan, jadi pakai bahasa Inggris gitu. Ya. Apa singkatan dari UNESCO? Punya Pak? Iya. Ya, jadi empati ya. Jadi ada empati secara kognitif, ada empati secara emosional, ada empati secara perilaku. Nah, kalau mindfulness apa sih Bapak Ibu artinya? Berkesadaran, benar. To feed one breath, apa artinya? To feed one breath. Jadi betul, Bu Diva, 2 langkah 1 nafas. Jadi ada ya 2 langkah 1 nafas ya. Ada set intention, ada teknik I am aware. Nah, ini compassion juga. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya dari sini. Nah, pada dasarnya emosi yang ada itu terdiri dari 6, Bapak Ibu. Jadi ada happy, ada senang, ada excited, ada tender. Tender apa? Tender itu lembut, ya. Scared takut ya. Iya, scared itu takut, angry itu marah, sad itu sedih. Jadi ini peta emosi yang pada dasarnya kita miliki sebagai manusia ya. Ada 6 emosi yang ada, dan itu ada turunannya masing-masing dari emosi yang ada di sini di peta emosinya. Kenapa Pak? Emosi mau mancing Bu. Iya Bapak karena suka mancing. Happy. Kalau itu kamu tuh tawa-tawa ikannya sambil mancing, nggak emosi apalagi nggak apa.
Ya, jadi ya, mungkin di sini Bu Dia sebagai guru IPA, bagaimana fungsi kerja otak kita ketika sedang berada di posisi netral atau yang memang emosinya bisa terkontrol. Digambarkan seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi dalam satu genggaman tangan ini anggap otak yang berada di kepala kita dalam kondisi yang memang ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Jika pawang kehilangan kendali, maka ya, jadi ini kan struktur dari otak ya. Ini bisa ya? Bisa. Tadi katanya nggak bisa. Iya ya, oke. Gak apa-apa, untuk belum jauh. Ya, jadi ada tiga bagian dari otak. Ada neokortex, limbic brain, sama reptilian brain. Nah, ya, jadi ketika kondisi otak kita yang tadinya begini, terus ketika begini, berarti ada hal yang mempengaruhi otak kita sehingga otak kita bisa terbuka, benar. Karena dengan mengenali otak kita bisa jadi pengendali. Jadi maka bunglon mengambil alih kendali, perasaan akan mengambil alih kendali. Jika bunglon hilang kendali, ini kan si bunglon yang mengendalikan ketika emosi kita masih bisa terkontrol. Tapi kalau si bunglonnya hilang kendali, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi seperti ini ya Bapak Ibu. Seperti dinosaurus. T-Rex. Ya, jadi otak kita akan terbuka. Jadi si dinosaurusnya yang akan pegang kendali otak kita. Maka reptilian brain ini modenya hanya tempur atau kabur. Ya. Iya. Jadi jika mode ini aktif, bunglon, empati, dan bawah langkah, logika otomatis mati gitu. Jadi ketika kita udah capek ngajar dari pagi sampai sore, di pelajaran terakhir kita masuk kelas ngerasa anak-anak yang nggak bisa dikondisikan, pasti kan kita akan terpancing emosinya, benar nggak Bapak Ibu? Tapi dalam kondisi otak kita yang mungkin masih bisa dikendalikan, alhamdulillah. Tapi kalau kita udah benar-benar marah, udah terbuka semua otaknya, sudah dikendalikan sama si dinosaurusnya, maka kita akan sulit mengatur emosi kita, gitu. Nah, di sini ada cuplikan video. Jadi intinya isi video di sini adalah si guru dan si anak siswanya adu mulut, ya. Jadi benar-benar dua-duanya jadi T-Rex, nggak ada yang benar-benar ngalah. Kondisinya seperti ini, contohnya, ya. Jadi si anak ini mengeluarkan kata-kata yang tidak baik di dalam video itu, dan akhirnya si guru terpancing ngomong kasar juga karena saking tidak bisa terkontrol gitu. Nah, ini cuplikan video juga. Alhamdulillah sih kayak gitu ya. Maaf. Jadi ada bunglon dasar gitu. Di manusia kan. Oke. Ya, jurus kedua memang seperti ini ya Bapak Ibu. Saya mendapatkan kartu kedua seperti ini. Nah, dari jurus kedua, kelola emosi, ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan?
Cara penanganannya, Bu. Gimana Pak Mul? Cara penanganannya kalau sudah direk, mengendalikan emosi. Ya, bisa dengan tadi 2 feet 1 breath. Lari aja. 2 langkah 1 nafas. Jadi Pak Mul bisa mengendalikan emosi diri Pak Mul dengan cara tarik nafas. Ya, jadi 2 langkah kaki, 1 tarikan nafas. Jadi sambil nanti dikeluarkan dengan nafas itu dan mungkin sambil ucap istighfar gitu. Nah, mungkin selama ini kita nyabarin diri kita sabar, padahal yang yang mengendalikan itu ada di otak. Makanya terkadang mungkin nenek kita kalau misalnya masih ada suka ngelus kepala cucunya gitu kan, sabar gitu. Jadi dipegang, sebenarnya yang dipegang tuh sebenarnya bukan di sini, harusnya di sini Bapak Ibu. Ternyata saya juga selama ini mungkin taunya sabar gitu kan, megang dada maksudnya sabar. Ternyata memang pusatnya tuh ada di sini. Sabar gitu. Iya, seperti itu ya Bapak Ibu. Terus bagaimana kalau 2 anak direk dua-duanya? Itu sebagai guru. Jadi 2 anak itu jadi tirek. Bagaimana posisi kita sebagai guru? Nah, pasti kan harus kita ada yang menjadi penengah kan, kita sebagai guru harus memisahkan kedua si anak ini supaya nggak berantem. Dan kita nggak bisa langsung mempertemukan mereka berdua karena masih dalam keadaan jadi tirek, dua-duanya masih emosi. Kita pisahkan ruangan, kita kendalikan dulu si anak yang A, habis itu baru yang ke B, baru habis itu kita pertemukan keduanya. Gitu. Jadi memang harus benar-benar kitanya bisa menjadi pengendali juga, menjadi si apa tadi yang menjadi pengendali? Bunglonnya, pawangnya, benar. Oke, kita juga ngikut. Nah itu yang tadi terjadi ya. Susah juga ya. Ya, jadi memang dalam mengelola emosi itu juga butuh effort, butuh latihan karena kita manusia biasa ya Bapak Ibu. Guru juga manusia biasa, punya emosi dan memang kita selalu belajar untuk mengendalikan emosi kita. Oke, kita beralih ke jurus yang ketiga. Tumbuhkan resiliensi. Jadi ditumbuhkan resiliensi ini yang akan menghalangi kita adalah fixed mindset. Ya. Jadi pola pikir tetap. Oke, kita akan bermain games ya Bapak Ibu. Ini yang guru Ahwat dengan guru Ahwat, guru Ikhwan dengan guru Ikhwan. Saya akan membagikan kartu. Belum, Bu Diva, sabar ya. Jadi Bapak Ibu nanti bebas membuat menara. Ini hanya contoh ya. Bapak Ibu nggak harus ngikutin yang ada di contoh ini. Jadi bebas menaranya mau bentuknya seperti apa. Yang penting setinggi-tingginya dan itu bisa kokoh tanpa terjatuh. Saya kasih waktu 3 menit. Ya, misalkan ditiup, digoyang. Iya. Oke, boleh. Yuk. Ini yang guru, yuk. Boleh. Yuk. Bapak Ibu silakan dicoba. Bagaimana menyusun menara? Pakai kartu menara sekali jatuh langsung bisa baca tips kamu. Iya. Jadi nggak harus seperti ini ya. Nggak harus seperti ini. Bebas bentuknya. Coba. Ayo. Silakan membuat menara setinggi mungkin.
Ini bebas sih Pak. Ini nggak apa-apa nih. Iya nggak apa-apa. Jadi itu hanya contoh ya Bapak Ibu. Nggak harus ngikutin bentuk menaranya harus seperti ini, enggak. Jadi bagaimana Bapak Ibu dalam membangun menara? Ayo. Sabar, kalian pegang sabar. Jangan begitu nih, Pak. Ayo, Wudifa. Gimana sih Kiai? Paling tinggi apa paling ini? Paling tinggi. Jadi menara yang paling tinggi mau bentuknya seperti apapun bebas. Ya, terserah. Bu, nggak usah digituin juga. Matematika banget. Ya, orang matematika. Udah disusun. Ayo Bapak Ibu dalam menyusun menara apakah emosi yang muncul dari diri Bapak Ibu? Ya, Pak kita sudah mulai emosinya tidak tertahan. Jangan bernapas, jangan bernapas. Mati dong. Ya, hati-hati dalam Bukan menara itu Pak. Bukan. Ini menara apa belum? menara. Jadi menaranya juga bentuknya bebas, benar. Betul. Oh, di sini. Marina menari di atas menara. Di atas Marina menari di atas. Bantuin Bu Enda. Ayo. Ayo semangat. 20. Ini berapa? 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Cukup. Oke. Kira-kira menara siapa yang paling tinggi? Oke, menara dari Ibu Gurahwan yang paling tinggi. Oke. Aku kalah. Oke. Ya, baik Bapak Ibu.
refleksi ya dari permainan membuat menara. Ketika menara Bapak Ibu goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan, atau justru semangat untuk segera mencari solusi? Oke, emosi yang muncul di dalam kelompok Bu Diva dan kawan-kawan, bagaimana Bu Diva dalam menyusun membuat menara? Oke, alhamdulillah bisa mengendalikan emosinya ya. Apa pelajaran yang paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang didapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing? Alhamdulillah berarti dari ya, berarti alhamdulillah berulang-ulang kembali. Ada rasa bosan gak sih, Pak Mul? Tidak ya, alhamdulillah. Ya, di luar permainan ini coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di rumah, di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh. Bagaimana kalian merespon situasi itu? Ya, jadi di dalam kehidupan Bapak Ibu guru, baik itu di sekolah maupun di rumah, ketika menghadapi suatu masalah, dan masalah itu yang membuat Bapak Ibu itu merasa, aduh, kayaknya benar-benar merasa menguras emosi, benar Bu Endang. Jadi kayak harapan udah nggak ada gitu ya mikirnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk permainannya. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, udah 7. Belum, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu, resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ya, ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Pasti Bapak Ibu untuk menjadi seorang guru saat ini pernah mengalami yang namanya jatuh ya, terpuruk ya. Jadi nggak yang kita tiba-tiba jadi seorang guru, pasti kita mengalami kesulitan dulu, stres, trauma. Tapi bagaimana kita bisa bangkit kembali? Mungkin ada yang mau menceritakan pengalamannya? Ya, silakan Bu Endang. Makasih Bu Siva. Terkait dengan resiliensi ini adalah kemampuan seorang bangkit kembali. Kalau di pengalaman saya selama mengajar ini, waktu dengan guru-guru saya bersama anak, saya pernah ada di posisi mungkin merasa agak minder ya. Itu buat saya adalah sesuatu yang maksudnya dalam ada sedikit harus bertahan nih, bagaimana untuk bisa tetap bisa ada di fase menjadi guru meskipun misalkan dengan kompetensi yang jauh lebih tua harus menyeimbangkan dengan guru lain yang bisa jauh lebih muda. Oke. Dengan kamu saya yang berbeda yang lumayan jauh, otomatis ketinggalan saya di bidang teknologi mungkin agak sedikit juga berbeda. Tapi alhamdulillah, saya sudah 2 kali gitu bahwa ternyata kalau kita tidak kuat maka kita yang akan kalah gitu mengalahkan diri kita. Betul. Saya membuktikan dari awal sampai saat ini pun saya sudah bertahan. Betul. Tumbuh lebih kuat dan menghadapi semua tantangan. Oke, terima kasih. Kita kasih applause buat Bu Endang. Ya, terima kasih Bu Endang atas pengalaman yang memang ini ya sangat mempengaruhi diri kita. Terus mengapa sih daya lenting itu makin penting? Ya ini ya Bapak Ibu. Ya. Jadi memang dengan masalah yang ada, sering diejek tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Ya, lalu ada kasus lagi Tatahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Dan lalu ada siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Ya, ya. Jadi memang dengan berita yang ada seperti ini, kita sangat miris ya Bapak Ibu. Bagaimana kondisi di lingkungan kita yang memang anak SD aja sudah memiliki tingkat stres yang benar-benar tinggi sampai dia milih untuk
bunuh diri. Apalagi masalah ini sepele, karena HP-nya disita dia sampai bunuh diri. Ya, berarti kan di sini peran orang tua nih yang sangat penting di rumah. Ya, maka dari itu daya lenting itu penting. Ya. Kenapa? Ya, jadi di sini resiliensi ya, ada self awareness, emotional stability, growth mindset. Ya. Nah, selesai. Ini tiga selesai. Ya, jadi memang kita harus memiliki pola pikir bertumbuh ya, bukan yang fixed mindset. Jadi, walaupun ada anak kembar, pasti juga punya pola pikir yang berbeda. Ya. Besok terapi ya. Ya, ini contoh dari pemikiran-pemikiran fixed mindset sama growth mindset. Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Contohnya ketika diberi kita dikasih kesulitan, yang fixed mindset pasti ngomongnya saya tidak bisa. Tapi yang kalau growth mindset pasti mengatakan saya belum bisa. Gitu. Nah, ini sebelumnya sudah Bapak Ibu dapatkan di berbagi praktik baik sama Pak Dani ya, tentang fixed mindset sama growth mindset. Mungkin nggak usah saya jelaskan kembali. Iya, kemarin juga kita sudah mendapatkan. Ya, ini nggak salah. Iya. Ya, Bapak Ibu, mungkin selama ini kita dalam mendidik anak-anak kita di sekolah, secara tidak kita sadari kita memberikan pujian, ya. Ternyata pujian dan dukungan itu berbeda, Bapak Ibu. Jadi memang anak itu sebenarnya nggak boleh dipuji, tapi diberikan dukungan. Karena kalau misalnya dia terus-terusan dipuji, apa yang muncul di dalam dirinya? Sombong, merasa bangga. Ya, contohnya seperti ini. Ujian, kamu hebat, tapi dengan ada dukungan kata-katanya berubah menjadi seperti ini. Kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Jadi ternyata dengan kita ngomong, kamu hebat loh, itu tuh ternyata berpengaruh. Di pikiran si anak itu berpengaruh. Tapi kalau dengan dukungan kata-katanya menjadi kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Jadi dia akan tumbuh di pikirannya, oh saya ternyata memang dengan mendapatkan prestasi ini harus dengan cara bekerja keras gitu. Nah, itu contoh yang kedua, ibu bapak bangga padamu. Nah, beda dengan dukungan, kamu pasti bangga pada dirimu. Ini di sini Bapak Ibu bisa membaca yang lainnya ya. Ada sebab itu gue yang spesial. Iya. Ya mungkin selama ini kita suka ini ya, tanpa kita sadari ya, memang kita suka memberikan pujian, tapi mulai dari sekarang yuk Bapak Ibu kita sama-sama membedakan mana yang pujian, mana yang dukungan. Dan kita berharap bisa sama-sama memberikan kata-kata dukungan, bukan ke pujian, ya. Karena saya juga selama ini, oh ternyata beda ya, gitu. Ya. Yang gimana Bu? Kan kalau ini kan di ilmunya guru BK ya, tapi ternyata kalau di yang Bu Endang pelajari di parenting itu adalah ketika kalau misalnya orang tua dan anak boleh memberikan ujian karena sebagai apa yang namanya dia buat dia bahwa ini mengakui bahwa keberadaannya, eksistensinya. Oke. Sampai di sini berarti tidak ada bingung nih, karena satu sisi ternyata ketika sudah di BK itu ternyata tidak bisa baiknya tidak memberikan ujian tapi dukungan. Padahal sebenarnya kedua-duanya itu adalah positif. Betul. Hanya bagaimana kapan penerapannya ini diberikan pada sifat. Ya, memang seperti itu Bu Endang, karena mungkin Bu Endang juga karena udah
punya pengalamannya lebih gitu kan, karena saya juga masih belajar dan memang yang saya dapatkan seperti ini gitu loh Bu. Karena memang selama ini juga saya masih suka ini nih, oh ternyata selama ini saya lebih banyak memuji gitu daripada memberikan dukungan gitu kan gitu. Jadi memang kita sama-sama belajar ya Bu Endang. Saya mendapatkan informasi dari Bu Endang terkait apa namanya, Itu lambat. ya silakan Bu Ulfa. Ya. Ya, di sini ada contoh ya Bapak Ibu. Dalam menghadapi situasi ada tim sepak bola sekolah gagal masuk final padahal peluangnya sangat besar. Ya, kita sebagai guru membantu murid untuk menerima dan bangkit dari kegagalan. Contoh kata-katanya, meskipun impian final kali ini belum terwujud, bukan berarti usaha kita sia-sia. Usaha yang ditampilkan pada pertandingan tadi menunjukkan kamu memiliki semangat dan ketekunan. Mari kita jadikan ini sebagai bahan bakar untuk evaluasi, belajar dari setiap pertandingan dan kembali lebih kuat di musim depan. Kepala tegak tim gitu. Ya. Kalau ada nih murid saya yang tidak bisa coding, terus saya kasih support untuk belajar ke adiknya yang bisa coding. Jangan malu kalau belajar. Bagaimana itu kegiatan atau dukungan? Dukungan. Sebenarnya di situ secara tidak langsung Pak Mulyadi sudah memberikan dukungan kepada si anak supaya ayo bisa belajar nih coding. Nggak mungkin. Di orang yang paling muda ya. Iya. Memang memberikan dukungan itu nggak yang namanya cepet kan, prosesnya pasti ada proses demi proses yang harus dilaluin gitu. Dan kita sebagai guru nggak bosen-bosennya memberikan dukungan pastinya gitu. Lalu saya dukung buat maju. Ya, jadi di sini ada diibaratkan seperti burger ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang doyan burger? Ya, jadi diibaratkan seperti burger, adanya diawali apresiasi, di tengahnya yang bagian dagingnya itu di tengahnya koreksi dan diakhiri apresiasi lagi. Jadi seperti ini contohnya. Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Terus bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan? Bapak percaya kamu pasti bisa. Nah, itu contoh-contoh dari apresiasi dan koreksi. Nah, ini ya Bapak Ibu yang sering kita hadapi di fenomena sekarang, di mana ada orang tua yang merasa, nih saya serahkan anak saya di sekolah SMP Islam Ramah Anak. Ya, terserah Bapak Ibu guru mau apain itu anaknya, terserah. Padahal kita sebagai guru itu hanya menjadi mitra orang tua, yang lebih besar tanggung jawabnya ada di orang tua. Bener nggak sih Bapak Ibu? Nah, di sini ada pola asuh, ya. Ada tegas tidak lembut, ada tegas lembut, ada tidak tegas tidak lembut, tidak tegas tapi lembut. Menurut Bapak Ibu dari keempat ini mana yang paling baik dari pola asuh yang ada? Yang mana Bu Diva? Yang tegas tapi lembut. Di mana posisi orang tua objek, anak jadi subjek, dan hasilnya apa? Orang tua menang, anak yang ini ya Bu Diva. Ya, orang tua menang, anak ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar bahwasanya mungkin masih banyak di lingkungan sekitar kita orang tua yang di rumahnya dia lembut, di sekolahnya ditegasin. Nah, itu kan kayak nggak sinkron gitu ya. Terus ada banyak juga nih sekarang anak itu menang, orang tua yang kalah. Bener nggak sih? Jadi apa aja diturutin sama orang tuanya, akhirnya apa? Anaknya manja, bener.
sambut Budekar. Pegang kepala selesai udah capek ini Pak. Iya Bu, tapi coba Bu. Oke, Udah emosinya Pak, jangan Bu. pulang. Oh, dipecah. Jumat 2 lagi, nanti digabung aja lagi Bu, jangan dulu sekarang. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini cukup 3 jurus dulu ya. Masih ada 4 jurus lagi yang akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu, hari ini saya melanjutkan jurus PK hebat ya yang pernah saya sampaikan sebelumnya. 3 jurus. Bapak Ibu yang masih ingat 3 jurus apa yang sudah saya sampaikan? Apa Ibu Diva? 1. Jurus A. Nama jurusnya apa ya? Ada yang ingat Bapak Ibu jurus 3 jurus yang sudah saya ya, jurus yang pertama jurus kenali potensi, yang kedua kenali kelola emosi, dan yang ketiga tumbuhkan resiliensi. Nah, ingat kan jurus keempat? Jaga konsistensi ya, jaga konsistensi. Saya ingatnya berapa? 1, 2. Oke, kita bermain sebentar ya Bapak Ibu, boleh sambil duduk berpasangan berdua pas ya. Oke, berdua. Ikhwan dengan Ikhwan, aku dengan kamu pastinya, karena kita akan melakukan Ikhwan dengan Ikhwan, aku dengan kamu. Iya. Oke, sekarang Bapak Ibu silakan suit dulu dengan pasangannya. Yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Oke. A mengepalkan tangan sekuat mungkin, yang A. Lalu yang seolah sedang memegang benda berharga, yang A ya. Lalu yang B bertugas membuka kepalan tangan A. Bebas katanya. Boleh mau dicakar, digigit. Dengan cara apa Ibu? Yang dilakukan supaya Dengan cara apapun Bunda. Bukan yang B, yang kalah, yang betul. Basic Pak, basic. Adiknya kan nggak ada. Pokoknya yang B, gimana caranya membuka kepalan tangan A? Udah, tadi udah. Gimana kalian posisi sekarang?
Karena anak tidak menerima informasi. Itu pengetahuan umum. Tidak mengerti mengelola kata tidak atau jangan. Iya. Semakin dilarang semakin dilarang. Berarti dengan dia ya, dengan dia. Iya. Ya, muncul refleksi atau reaksi resistensi. Perintah akan diabaikan, larangan jadi rekomendasi. Dia bahas itu tadi. Namanya bintang ya. Nah, di sini ada 10 tombol ajaib. Emang udah mulai? Tiga pemencetnya. Nah ini baru mulai ya. Jadi di sini ada 10 tombol ajaib ya. Yang pertama ada kesenangan, terus kebanggaan, keingintahuan, minat, tujuan, kebutuhan, manfaat, tantangan, keyakinan, makna. Nah ini ya, pembiasaan berbasis kesadaran, disiplin biasa. Adanya faktor eksternal seperti paksaan. Nah kalau disiplin positif itu karena kesadaran dari diri kita sendiri. Kalau disiplin biasa membentuk kepatuhan, tapi kalau yang disiplin positif menumbuhkan tanggung jawab. Lalu tujuannya pasti kalau yang biasa itu jangka pendek, tapi kalau yang positif pasti jangka panjang. Nah, zaman sekarang jangan Bapak Ibu yang mungkin yang punya anak ya, berharap anaknya itu menjadi anak yang menurut nggak sih? Ya, Ya, tapi memang kita akan sebagai orang tua, Bapak Ibu mungkin yang udah merasa jadi orang tua, bahkan akan merasakan frustasi ketika anak Bapak Ibu mungkin nggak menurut ya dengan orang tuanya. Jadi kita harus mimpilah, kalau kata Kak Seto, mimpilah punya anak yang mandiri dan bisa kerjasama. Karena memang anak zaman sekarang itu nggak bisa yang namanya dipaksa, apalagi ditekan, gitu kan? Karena memang beda, zamannya juga udah beda. Nah, jadi dari kesadaran ini bisa menuju kebiasaan yang konsisten. Nah, ini kata FM Alexander, orang tidak menentukan masa depan mereka, merekalah yang menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan merekalah yang menentukan masa depan mereka. Kenapa, Pak? Kayaknya tokoh psikolog gitu deh. Oke, lanjut yang jurus kelima ya Bapak Ibu, yaitu jalin koneksi. Di sini ada rumus mendengar aktif. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin ada yang anak muridnya lagi bercerita atau bahkan menanyakan pembelajaran, di sini ada rumusnya namanya dengar jang. D yang pertama, dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Lalu ekspresi diperlihatkan. Netralkan posisi, gangguan hilangkan. Amati isi pembicaraan, respon, dan jangan dipotong. Nah sebenarnya mungkin kita selama ini dalam mendengar keluhan peserta didik mungkin masih banyak kurangnya ya, karena memang terkadang kedistrak dengan hal yang lain, apalagi kalau di kelas gitu banyak pertanyaan yang mungkin udah ngejawab pertanyaan satu anak tapi yang lainnya mungkin belum terjawab gitu, karena emang kondisi kelasnya juga kan. Nah ini keterampilan mendengar aktif, jadi ada keterampilan membuka percakapan, bertanya, merespon, merefleksi sampai dengan menyimpulkan. Nah sebenarnya ini lebih kepada ketika adanya obrolan face to face ya. Jadi posisi tubuh, kontak mata itu sangat penting. Jadi jangan sampai ketika kita lagi mendengarkan cerita peserta didik kita malah kita sibuk sambil main HP atau
sambil makan itu sebenarnya mempengaruhi si anaknya juga. Dan lebih baik kita menggunakan pertanyaan terbuka tentunya ya, bukan pertanyaan yang tertutup yang sifatnya jawabannya ya atau tidak, mungkin setuju atau tidak setuju gitu. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Jadi menjelaskan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut bukan merupakan identitas mereka. Jadi ini membantu siswa untuk merasa lebih aman dan tidak merasa malu. Lalu yang kedua, validasi tindakan salah. Memvalidasi perasaan dan alasan di balik tindakan salah tersebut. Jadi ini membantu siswa untuk memahami akar masalah dan tidak merasa disalahkan. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan, mengajak siswa untuk merefleksikan nilai-nilai yang mereka pegang. Dan ini membantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka pastinya. Untuk membantu lebih bertanggung jawab. Ya, sebenarnya ini lebih kepada konseling sih, jadi skip aja. Lanjut ya Bapak Ibu, jurus yang keenam yaitu bangun kolaborasi. Jadi memang kita di sekolah ini saling membangun kolaborasi itu pasti penting kan dalam pembelajaran, baik itu lintas mapel gitu kan, guru BK dengan guru kelas. Jadi memang dari peran utamanya, kebutuhan kolaborasi, sumber kerjasama, tujuan sampai dengan tantangan. Nah, ini indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah siswa. Yang pertama, pasti adanya kepala sekolah. Lalu ada guru BK, kalau bisa bekerja sama dengan psikolog. Nah, kalau misalnya masalahnya sedang atau berat, itu bisa ke guru mapel juga yang terlibat, guru piket, orang tua, ya sampai dengan si muridnya pastinya. Sebenarnya ini gambaran bagan dalam membangun kolaborasi. Nah, ini mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah anak-anak ya. Jadi selama ini pun mungkin saya juga masih kurang dalam penanganan siswa karena ya terkait ini ya, adanya pertama kita pasti harus tahu identifikasi masalahnya, lalu diskusi awal dalam konferensi kasus, ada penetapan tujuan, implementasi dan monitoring, lalu evaluasi dan tindak lanjut, serta adanya dokumentasi untuk sebagai bukti serta komunikasi. Nah, ini memang tujuan pelibatan orang tua itu juga sangat penting di sekolah karena dapat meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan konsisten di rumah dan sekolah. Lalu memperkuat hubungan dan komunikasi sekolah rumah, mengurangi miskomunikasi atau resistensi terhadap strategi sekolah, mempercepat deteksi masalah dan pengambilan keputusan bersama. Ya, Bapak Ibu mungkin terkait tanggapan Bapak Ibu bagaimana ketika kita bekerja sama dengan orang tua, tapi orang tua itu hanya seperti menyerahkan anak ke sekolah. Bagaimana menurut tanggapan Bapak Ibu? Ya memang tidak adanya kerjasama yang baik gitu dari orang tua. Padahal kan tanggung jawab si anak itu sebenarnya ada di orang tua. Kita sekolah itu hanya sebagai mitra. Nah, bagaimana nih kita sebagai seorang pendidik menghadapi mungkin yang memang ada orang tua seperti itu. Menurut Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi? Contohnya dengan kasus yang sedang viral ya Bapak Ibu pasti kan tahu, dengan kasus adanya anak merokok di sekolah, lalu orang tua melaporkan kepala sekolah tersebut. Nah, itu bagaimana dengan contoh yang ada di sekolah lain dan mungkin di sekolah kita sendiri yang dialami sama Bapak Ibu? Ada hadiahnya Bu, ada hadiah, tapi kan mau jawab. Hadiahnya.
lagi browsing. Lagi browsing. Lagi browsing jawabannya. Ya. Silakan Pak Wajib. Ada apa? Ada apa? Jangan kita lewat lagi. Tadi kan saya mau jalan. Iya. Enggak. Kalau kasus itu sih sebenarnya tinggal kita lihat bagaimana polisi itu sendiri menyelesaikan ya. Jadi ada beberapa video yang sempat lewat sebelum kasus itu terjadi malah. Jadi di luar negeri itu ada salah seorang anak yang dia melaporkan ibunya karena bukan menampar, mencut pakai gesper. Nah, kan kalau di luar negeri itu kan 911 itu kan lebih respect ya, lebih cepat, agresif lah daripada di Indonesia kan. Nah, sampai dari kata polisinya ditanya sama si anak, apakah ibumu sering melakukan ini? Tidak, baru pertama kali. Kemudian tanya ke ibunya, kenapa dengan alasan mencut itu dengan ikat pinggang, kata ibunya dia bolos sekolah. Terus akhirnya polisinya bilang, ya kan, kamu kalau bolos sekolah lagi atau punya masalah dengan orang tuamu dan orang tuamu memukulmu, maka itu wajar. Tapi apabila kamu sampai menelpon kami lagi, maka saya akan pukul kamu lebih daripada ini kamu. Gitu. Jadi balik lagi respon polisinya bagaimana, apakah memproses itu atau tidak gitu. Jadi ketika memang polisi itu memiliki hati nurani dan benar untuk mendidik seorang anak itu, ya berarti kan balik lagi memang si anak itu salah. Oke, terima kasih Pak Fitra untuk tanggapannya ya. Memang ini ya tantangan kita menjadi seorang pendidik dengan di era zaman sekarang, mungkin orang tuanya juga generasinya juga beda gitu dengan masa-masa kita dulu gitu. Nah, lanjut di jurus yang terakhir yaitu menata situasi. Ya, jadi di sini ada rumus kepada pengurangan risiko. Jadi A itu ancaman, R itu kerentanan, dan K itu kapasitas. Pasti di setiap sekolah ini apapun A, R, K ini pasti ada gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam ya. Di sini ada tata kelola, edukasi, dan sarpras yang bisa ditata sesuai dengan situasi di satuan pendidikan. Nah, di sini ada 5R, 5 unsur berpikir sistem. Yang pertama, resource. Adanya sumber daya, bahan, kapasitas, kemampuan, dan daya. Lalu ada roles, peran dan fungsi. Relation, hubungan antar peran, kerjasama, koordinasi, komunikasi. Rules, ada aturan, kebijakan, budaya, dan norma. Lalu ada hasilnya ya, dan dampaknya. Nah, ini contoh analisis 5R dalam kasus bullying. Jadi fenomena bully saat ini ya mungkin juga lagi marak terjadi, kita lihat di sosial media gitu kan. Nah, masih banyak tindakan bully yang terjadi dan dinormalisasi. Lalu kapasitas pengetahuannya, kurangnya pengetahuan tentang bullying dan banyak kesalahpahaman tentang bullying. Jadi misalnya bullying itu dianggap sebagai bercanda. Lalu rules-nya itu nggak ada kebijakan sekolah yang sistematis untuk mencegah bullying. Jadi peran-perannya pun kebanyakan murid berperan sebagai penonton pasif yang membiarkan dan menormalisasi bully. Serta guru dan organisasi murid tidak berperan besar dalam penanganan bully. Jadi memang si saksi ini juga kebanyakan hanya menjadi penonton gitu. Relation, tidak ada kerjasama dan koordinasi khusus antara pihak-pihak di sekolah atau pihak sekolah dengan organisasi masyarakat. Nah, ini mungkin perbedaan dari sistem zaman dulu yang dengan sistem sekarang ya. Jadi kita pun di sekolah insya Allah sudah selalu mengedukasi anak-anak terkait pencegahan perundungan yang terjadi
tidak dibenarkan, apalagi dinormalisasikan. Nah ini kalau ini dalam minat dan bakat sih, disesuai dengan 5R tadi. Oke, ya baik Bapak Ibu, jadi dari ke-7 jurus itu memang jurus yang utama di bidang BK yaitu jurus 1 sampai jurus 5. Tapi kalau jurus yang terakhir yaitu yang menata situasi dan tadi jurus 6 apa? Lupa saya. Jurus 6 sebelum menata situasi. Jadi 2 jurus terakhir memang jurus yang membangun kolaborasi. Ya, jadi 2 jurus itu yang emang diterapkan di sekolah, 5 jurus itu memang di BK-nya. Nah, di sini saya mau sharing sedikit terkait jurus yang sudah saya implementasikan di kelas, khususnya di kelas 7C. Saya menerapkan jurus tumbuhkan resiliensi, ya. Jadi memang permainan yang saya lakukan kepada anak-anak itu sama yang saya lakukan kepada Bapak Ibu, membangun menara ya. Membangun menara sesuai dengan kelompoknya dan kreativitas dari kelompoknya. Nah, setelah saya amati dari 2 kelompok itu, memang kelompok yang satu dengan kompak dan cepat dalam membangun menara seperti itu. Tapi kelompok satunya selalu kayak, udah Bu, ini nggak bisa. Udah Bu, Pak, gagal gitu. Jadi kayak udah nyerah aja, udah Bu, kelompok dia yang menang. Padahal saya bilang, ayo masih ada waktunya gitu. Tapi kelompok satu ini memang kayak kurangnya kerjasama juga, komunikasinya juga kurang. Jadinya ya menara itu hanya jadi segini dan itu langsung jatuh lagi, langsung rubuh gitu. Lalu saya juga membagikan refleksi terkait pengalaman yang mungkin dirasakan anak-anak ketika anak-anak merasa ngedown gitu, terkait pengalamannya yang mungkin pernah dirasakan dan itu menjadikan trauma, namun traumanya itu perlahan sudah menghilang. Tapi itu juga ada kaitannya dengan tumbuhan resiliensi, karena bagaimana caranya anak-anak bisa bangkit kembali apa yang sudah terjadi di masalah hidupnya gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Sebelum saya akhiri. Ya, Pak Usni yang baru datang mau nanya. Ya, Bapak baru datang ya, telat jadi saya nggak tahu saya bahas apa. Ada snacknya beli. Ya baik Bapak Ibu, kalau nggak ada yang mau ditanyakan mungkin cukup dari saya. Semoga dari ke-7 jurus yang saya bagikan kepada Bapak Ibu bisa menularkan juga ya ke Bapak Ibu, karena memang di sini hanya saya berbagi dan kita sama-sama belajar, serta yang paling penting kita saling membangun kolaborasi dan menata situasi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.